Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Rodiana dengan NIM 140620006 dari PPKMB akan memberikan video contoh sintaks yang telah saya buat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pertemuan minggu ini kita akan membahas bab norma dan keadilan. Tujuan mempelajari bab norma dan keadilan agar peserta didik mampu memahami, mengidentifikasi sikap yang menaati norma dengan tepat, menganalisis akibat tidak menaati norma dengan cermat, dan dapat menyimpulkan arti penting menaati norma dalam masyarakat. Walaupun saat ini kita sudah ada di era milenial, kita sudah zaman modern, namun kita dan teman-teman tidak boleh melupakan bahkan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, karena norma sangat penting di kehidupan sehari-hari. Ibu akan memberikan satu contoh atau satu fakta yang berkaitan langsung dengan materi pelajaran norma dan keadilan saat ini. Saat kita pergi ke pasar atau tempat keramaian, pasti ada beberapa ibu-ibu yang meninggalkan atau menjatuhkan dompet tersebut. Maka sikap kita yaitu kita harus mengambil dompet tersebut dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Baik, kita masuk ke dalam penyampaian materi. Apa itu norma? Norma merupakan kaidah, aturan, atau adat, kebiasaan, dan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis. Terdapat 4 norma yang digunakan sebagai kaidah dan atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Keempat norma tersebut adalah 1. Norma agama, 2. Norma kesusilaan, 3. Norma kesopanan, dan yang terakhir keempat norma hukum. Baik, setelah penyampaian materi tadi, Ibu akan membentuk kalian menjadi dalam 6 kelompok, dan satu kelompoknya terdiri dari 6 orang yang masing-masing orang tersebut mendapatkan subtema yang berbeda-beda. Kelompok ini disebut dengan kelompok asli. Subtemanya terdapat 6, yaitu 1. Pengertian norma, 2. Norma agama dan kesusilaan, 3. Norma kesopanan, 4. Norma hukum, 5. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, dan yang keenam atau yang terakhir, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, setelah teman-teman mendapatkan subtema yang berbeda-beda, maka yang mendapatkan subtema yang sama akan membentuk kelompok ahli dan tugasnya untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang subtema yang telah didapat. Baik, setelah berdiskusi dengan kelompok ahli, maka kelompok ahli akan kembali ke kelompok awal atau kelompok aslinya masing-masing. Dan Ibu akan mengetes pengetahuan kalian hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan, seperti apa itu norma, terdapat berapa norma, dan apa saja definisi dari norma tersebut, bagaimana perilaku kita, terus arti penting norma itu apa. Baik, Ocha, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa dan bagaimana? Ibu, munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita membina sikap dan budaya sebagai berikut: 1. Budaya malu, 2. Budaya tertib, dan yang terakhir budaya bersih. Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan, misalnya malu datang terlambat hadir di sekolah. Budaya tertib yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada, misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian dan tidak menyalip. Dan yang ketiga, budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor, seperti tidak menyontek ketika ulangan atau ujian. Sekian, Bu. Baik, Maya, tolong jelaskan ke Ibu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan itu bagaimana?
Baik Ibu, aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain: 1. Pedoman dalam bertingkah laku. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dan yang terakhir, sistem pengendali sosial. Baik, Aira, ada berapa norma yang berlaku dalam masyarakat ini? Dan sebutkan apa saja. Ada 4 norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, Bu, yaitu 1. Norma agama, 2. Norma kesusilaan, 3. Norma kesopanan, dan yang terakhir norma hukum. Baik, Akbar, tolong jelaskan definisi dari norma secara singkat dan secara pengetahuan kamu saja ya, Akbar. Baik Ibu, secara singkatnya norma adalah kaidah, aturan, atau adat kebiasaan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Baik, Sekar, tolong jelaskan definisi dari norma hukum. Baik Ibu, setelah tadi saya diskusi dengan kelompok ahli dan saya telah menemukan dan memahami apa itu norma hukum. Definisi norma hukum tersebut adalah aturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya seperti larangan merusak hutan serta kewajiban memelihara hutan dan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Aisyah tolong jelaskan kepada Ibu apa itu norma agama. Baik Ibu, norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Terima kasih Bu. Baik, Ani bisa jelaskan kepada Ibu definisi norma kesopanan itu apa? Baik Ibu, norma kesopanan adalah norma-norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Ibu akan nanya kepada kamu, Siti. Coba Siti tolong jelaskan apa itu definisi dari norma kesusilaan. Baik Ibu, menurut diskusi yang telah saya lakukan dengan kelompok ahli, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini kebersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Wah, hebat anak-anak, kalian diskusi dengan aktif dan mendapat materi bab 2 dengan sangat lengkap. Maka pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tambahan untuk beberapa peserta didik yang tadi menjawab dengan sangat baik, akan Ibu kasih penghargaan reward berupa nilai yang sempurna dan beberapa cemilan. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya.